Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Oke, di pagi ini gue bakalan nemenin kalian dengan beberapa informasi dan ini data riset sih sebenarnya. Ya, karena banyak banget yang bertanya, Bang, sebenarnya bottom atau tolak dasarnya kalau kita mau melihat batasnya mentok nih harga tuh sampai di mana sih sebenarnya? Atau kapan cryptocurrency tuh masuk di dalam bull run atau nge-pump drastis naik terus gitu kan. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan mengupas beberapa fakta. Ternyata ya, ini sebenarnya di saat-saat ini tuh memang lagi di fase mencoba untuk bull run. Jadi udah bottom-nya tuh udah ada indikasi nih gitu kan. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas dan semoga aja kalian mengerti, dan ini juga bisa menjadi landasan kalian untuk mengambil, eksekusi di lapangan nanti seperti apa. Oke, tapi sebelum itu dong jangan lupa ya support gua, karena gua ngadain giveaway menuju 2 juta menuju 2 juta, menuju 25.000 subscriber dengan hadiah Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang. Ya, masing-masing bakalan dapatin Rp1.000.000. Makanya kalian harus tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, support gua dan pastikan tinggalkan komentar di setiap video gua. Kalau misalkan kalian mau dapetin update terbaru ya, kalian follow aja Instagram gua nih, ya kalian follow aja Instagram gua untuk mendapatkan updatean terbaru di Insta story gua. Oke, saat ini kita bakalan melihat kondisi market yang di weekend ya. Saat ini tuh memang mengalami penurunan 0,22%, tapi untuk 7 hari terakhir ini kita mengalami sebenarnya fase di mana tuh ijo ya, ijo gitu kan. Dan ini menurut gua sesuatu hal yang sangat menarik karena tumben-tumbenan ya kita disambut dengan ijo dengan beberapa hari-hari ini gitu kan. Oke? Terus yang kedua adalah, gue mau informasikan terhadap, ini ya, fear and greed atau psikologis daripada market itu sendiri. Saat ini memang masuk di fase extreme fear ya, dan itu juga, kalau misalkan kita dalam, 1 bulan lalu ya memang masih di situ-situ aja gitu kan. Oke. Terus ada satu artikel yang sebenarnya kita menarik untuk kita bahas ya. Di sini ada artikel yang mengatakan bahwa sebenarnya ada 3 alasan mengapa perdagangan Bitcoin harus bullish intinya di Bitcoin lah gitu kan. Nah, data ini tuh di-share, jadi ini bisa menjadi tolak ukur sebagai landasan utama kita juga, sebagai bahan pertimbangan karena ini kan data on-chain ya. Jadi data yang di mana tuh, ada historinya, ada sejarahnya dan kita bisa belajar. Salah satu pemahaman penting dasar di dalam dunia cryptocurrency adalah Bitcoin itu selalu mengulang sejarah ya, pada intinya itu, mengulang sejarah, oke? Pahami bersama itu ya. Oke, data yang pertama yang kita bakalan kupas yaitu data ini guys, bentar. Oke, kalian udah lihat belum nih? Nah, oke. Data ini, jadi yang biru itu adalah harga Bitcoin dan warna hijau itu adalah 2 tahun 2 years moving average ya. Terus habis itu yang merah ini, yang harga teratas ini tuh adalah 2 years moving average dikali 5. Oke, pemahaman simpelnya seperti ini ya. Ini kan harga Bitcoin warna biru. Oke. Nah, yang warna hijau itu adalah maksudnya level resisten tertinggi, maksudnya level harga tertinggi daripada Bitcoin itu sendiri. Nah, dan sebaliknya yang warna hijau ini itu adalah warna di mana ya, warna di mana itu adalah titik terendah. Jadi kalau misalkan si warna biru ini melewati warna hijau atau menurun ke bawah kayak gini ya, kayak gini, itu adalah fase di mana sudah apa ya, harga terendah lah ya gitu. Oke? Nah, kalau yang, melewati titik teratasnya warna merah ini, itu adalah harga tertinggi daripada Bitcoin itu sendiri. Oke, jadi ini dasar utamanya. Nah, terus pertanyaannya, apa yang kita bisa ambil dari data ini, Bang? Oke, jadi guys, di sini yang kita jelaskan, yang gua harus informasikan ke kalian, menarik banget sebenarnya.
Jadi di sini di tahun 2012 ya, data hijau ini itu kan turun di bawah. Nah, itu adalah fase di mana bottom-nya ya, bottom sebelum naik, oke, paham nggak? Jadi kalau di bawah ijo itu adalah bottom. Nah, di sini juga di tahun 2015 ya, di bawah ijo itu adalah harga bottom. Nah, Bitcoin kan melewati harga ijo itu kan, garis ijo, oke, itu harga bottom. Sebelum dia bull run naik ke atas ke sini, oke, seperti itu, ya. Nah, habis itu di sini di tahun 2019 nih, di sini ya, di sini. Nah, itu tuh melewati lagi garis hijau itu. Nah, akhirnya itu disebut dengan bottom dan sebelum dia ngepam naik ke atas sini. Oke. Nah, di tahun 2022 nih, kalian sudah paham maksud saya? Ya, benar banget. Jadi di sini kan sudah beberapa fase nih, udah agak lama kita di bawah yang hijau ini gitu kan. Nah, apakah ini sudah menjadi indikasi bottom-nya ya sebelum dia naik gitu ya. Oke, semoga paham ya, karena ini sebenarnya oke, sedikit catatan, ini tuh bukan indikasi atau, oh berarti wah sekarang ini udah harus masuk segala macam bla bla bla, enggak guys. Jadi ini hanya sebagai indikator ya, kita bisa mengetahui bahwa oke, berarti harga Bitcoin saat ini itu melewati garis trend line yang warna hijau. Jadi kita sebelum dia ngepam ya, sebelum dia ngepam berarti ini memang sudah ada indikasi bottom di sini, seperti itu. Ya, semoga paham ya, gitu kan. Oke, terus data yang kedua yang gue mau share yaitu adalah ini guys ya. Nah, di sini data sebenarnya yang sama ya, data sebenarnya di sini yang sama. Jadi ketika ya, ini kan harga Bitcoin yang warna biru itu ya. Nah, ini warna orange, ketika di bawah warna orange, garis orange ini itu adalah bottom. Sebelum dia, ini kan di sini ya, di bawah di tahun 2012 di bawah jalur orange itu adalah bottom dan sebelum dia bull run naik ke atas zer gitu kan. Nah, di sini juga sama di tahun 2015 ini sama aja sih sebenarnya data yang tadi gua share di atas gitu kan. Ini the golden ratio multiplier. Oke. Nah, di sini juga sama gitu. Jadi udah agak lama kita di bawah trend line garis orange ini gitu kan. Apa ini sudah menjadi bottom guys? Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Sangat menarik banget untuk kita bahas. Oke, dan ini banyak banget ya. Oh iya, ini juga sangat menarik banget untuk kalian jadi InVRV ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini ya, nih ya, di tahun 2012 ya, ini kalau misalkan di bawah sini di 2015, 2019, di tahun 2022 ya, kalian sudah lihat persamaannya apa? Ya, di sini ya 2012 dia harga bottom sebelum dia naik ngepam sampai ke atas ini, guys. Oke. Nah, di tahun 2015 dia melewati titik yang warna hijau ini warna hijau nih ya. Dia mengenai lagi di situ di 2015 sebelum dia ngepam sampai ke atas ini, guys. Ya, di tahun 2019 juga sama, dia mengenai titik yang hijau ini, garis trend line-nya ini ya. Dia kena sebelum dia bull run naik ke atas di sama tahun 2020 nih. Oke? Nah. Saat ini di tahun 2022 ya, dia ngena lagi, guys. Ngena di harga sini apakah bakalan ngepam sampai bam 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 bam. Gimana guys ya? Sudah agak sedikit teracuni dengan saya? Oke, dan terus lu bilang ke gua gitu kan, "Bang, terus gua gimana harusnya?" Gitu kan. Nanti kalau misalnya dia itu benar-benaran harga bottom dengan data on-chain yang Abang share ini ya, segala macam gitu kan. Aduh, gua takut telat segala macam. Oke, santai. Kita bakalan menjadi analogi sederhana di sini ya guys ya. Oke, gua mau biar kalian tuh lebih pahami lagi ya, namanya dunia investasi atau dunia perkriptoan. Oke, saat ini sebenarnya yang kalian harus pahami bersama adalah ya, ini tuh kalau misalkan di garis hijau garis birunya ini sudah melewati sudah menurun melewati garis hijau ini, itu sebenarnya adalah kalian melakukan fase akumulasi. Maksudnya itu kalian DCA ya, dollar cost averaging. Wis bahasa Inggris. Gua ngeri. Maksudnya itu adalah kalian sudah sebenarnya harus di fase nyicil ya, nyicil, oke? Nyicil ya. Ayo 1 2 3 nyicil ya, nyicil anjing bangsat.
Lu tahu nggak sih? Lu mah ragu-ragu melulu, disuruh nyicil, nyicil, nyicil. Aduh bang, ngeri, ngeri, nanti turun segala macam. Nah ini dia, sedikit yang gua harus perlu lurusin pikiran otak kalian. Oke, nih ya gua kasih informasi ke kalian nih. Jadi misalkan ini kan, di sini kan harga 10 ya, jadi dia melewati harga 10 berarti anggaplah ini harga $7 waktu di tahun 2012. Anggaplah kalau misalkan kalian nyicil di harga $7, ternyata dia turun menuju ke harga $4 gitu kan, 7 ke 4, 7 ke 4, oke catat 7 ke 4. Kalian beli di harga 7 tapi dia turun ke harga $4. Tapi apakah kalian rela ya, apakah kalian menyesal ketika membeli di harga $7 tapi kalian mendapatkan keuntungan sampai di level $1.000. $7 turun ke $4 hanya beda $3. Tapi pas dia ngepam kalian nggak nyesel beli di $7, kalian kan nyicil di sini ya kan. Ternyata dia ngepam sampai $1.000. Nyesel nggak tuh? Enggak lah bego, enggak lah. Kalau gue nyesel gue tabok lu anjir. Di mana-mana mah untungnya gede banget ini BG. Ya Allah. Ah, PA lu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di sini, ini kan harga bottom nih ya sebelum dia bull run gitu kan. Nah, kalian membeli di harga $1.000 terus dia turun menjadi ke $1.000 turun ke menjadi $900. Anggaplah seperti itu ya. Ternyata kalian bilang, Bang nanti turun segala macam. $1.000 turun ke $900 itu cuma beda $100 anjir ya. Tapi apakah kalian menyesal ketika kalian beli di $1.000 tapi cuannya sampai $10.000? Gila tuh. Mikirnya kayak gitu guys. Nah oke, pondasi langsung aja to the point. Jadi kalau harganya saat ini seperti ini $20.000 ya, anggap standar $20.000. Kalian nyicil $20.000. Tapi kalau dia misalkan turun ke 17.000, 20 ke 17 bedanya kan berapa? 3.000 ya, 3.000-an, $3.000. Tapi kalau misalkan kalian beli di harga $20.000 terus ngepam menjadi $100.000, kalian nyesel apa enggak? Enggak kan? Enggak, itu namanya investasi ya. Ini bukan judi, greget gue. Ini andaikan mikrofon gue bisa ngeluarin apa ya? Bisa ngeluarin tangan gue gampar lo sumpah gue. Aduh, pengen gue lurusin sedikit stigma pemahaman kalian nih. Aduh ya Allah. Seperti itu guys. Jadi ayo dong, come on. Jadi saat ini, Bang, apa nih yang harus gue lakuin? Tolong sadarkan aku, Bang. Saat ini adalah fase akumulasi ya. Kalian harus melakukan fase akumulasi, oke? Kalian mau dapetin akumulasinya kan sebenarnya udah gue bahas nih di video ini ya. Kalian lihat aja nih di sini nih. Bitcoin dan altcoin kripto di posisi hijau terus. Di sini gue udah bahas titik-titik di mana kalian harus beli, di mana kalian harus nyerok segala macam dan targetnya seberapa gitu kan. Oke? Aduh gampang. Tonton aja di situ ya. Atau mau gue bahasin? Tonton aja di situ ya. Kalian tonton aja nih di sini ya, karena udah lama banget nih gue udah bahas udah berapa menit durasinya. Oke, seperti itu aja pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dengan kata-kata faedah gue ya. Sorry banget gue kata-katain kalian karena gue greget kalau misalkan mindsetnya tuh masih agak bengkok-bengkok dikit gitu ya. Ingat ya, dalam dunia berinvestasi itu ya, ingat ya, catat baik-baik. Dalam dunia berinvestasi itu targetnya adalah cuan, ya. Cuan, targetnya apa? Ulang, cuan, ya, bukan nyangkut. Bukan lu mah lu pada ini semua apa namanya kayak pengen berburu-buru sertifikat holder, sertifikat nyangkut. Aduh ya Allah udah nggak nyaman, udah nggak zaman sertifikat kayak gitu tuh. Ya udah nggak berlaku di perusahaan ya. Kalian nggak bisa pakai buat ngelamar kerja sertifikat nyangkut itu nggak bisa. Aduh ya Allah.
Oke, gitu aja. Semoga kalian, suka dengan bacot-bacotan seperti ini dan oke, gitu aja dan ingat guys, support gua, share ke teman-teman kalian agar banyak orang yang tahu ya channel gua dan mereka subscribe ya gitu kan, agar bisa menembus ke 25.000 ya, support gua guys ke 25.000 ya, kasihannya abang kalian ini, oke. Ya. Dan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian dapetin update-update yang seperbangongkan ini. Titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.